Kalau belajar di pesantren ada kitab-kitab hasyiah karya Imam Zakaria Al-Ansari, itu juga Imam Asy'ari, bahkan semua tarekat sufi dia punya. Semua tarekat sufi dia punya, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, tapi dulu belum ada namanya Tijaniyah, ya, adanya Syaziliyah, Khalwatiyah, semuanya dia punya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalau belajar di pesantren ada kitab-kitab hasyiah karya Imam Zakaria Al-Ansari, itu juga Imam Asy'ari, bahkan semua tarekat sufi dia punya. Semua tarekat sufi dia punya, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, tapi dulu belum ada namanya Tijaniyah, ya, adanya Syaziliyah, Khalwatiyah, semuanya dia punya. Dia punya semua itu, ya. Kemudian dia punya murid, muridnya punya murid lagi. Jadi dia punya murid Maulana Imam Ramli. Imam Ramli senior dan Maulana Ramli yang junior itu punya murid namanya Imam Al-Qushayri Al-Madani. Imam Qushayri. Imam Qushayri ini punya murid di Indonesia namanya Burhanuddin, yang kemudian dia dikenal belajar ke Aceh juga, ya. Burhanuddin ini lebih tepat berguru ke muridnya, ya, namanya Al-Qurani, dan kemudian juga Abdul Rauf As-Sinkili. Abdul Rauf ini langsung ngambil Al-Qushayri. Dari Abdul Rauf ini kemudian berkembanglah ke Burhanuddin, ya. Jadi Burhanuddin, Abdul Rauf Singkel, ya, pernah dengar Singkel Aceh? Abdul Rauf berguru ke Imam Qushayri. Qushayri punya khalifah pengganti namanya Al-Qurani. Mereka semua ahli hadis. Ahli hadis, bukan ahli hadas. Hafal ribuan hadis. Maka dulu Sufi, Asy'ari, muhaddis, faqih, semua gabung di satu orang itu. Kalau mau ngaji hadis ke beliau, ngaji fikih ke beliau, ngaji akidah ke beliau, ngaji tasawuf tarekat sufi ke beliau. Dulu ada isu berkembang di Nusantara ini, di negeri kita, mengenai wujudiyah. Kelompok yang mengatakan zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, ya, zat ingsun zat Allah, gitu. Itulah yang disebut ajaran Syekh Siti Jenar, wallahu alam, ya. Sebelum itu sudah ada di Aceh. Maka orang Aceh berkirim surat kepada Syekh Al-Qurani. Siapa yang berkirim surat? Guru kami, ahli filolog, Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, kemudian mempertegas orang itu adalah Syekh Yus Abdul Rauf Al-Sinkili, ya, yang berkubur di Aceh. Pasti sudah ada yang ke sana, ya, atau mungkin orang sana. Beliau itu kirim surat ke Madinah. Maka dulu akidah ulama Aceh, ulama Sumatera, ulama Malaka, ulama sampai ke Sarawak, sampai ke Jawa, semuanya itu berporosnya ke Madinah. Imam siapa tadi? Al-Qushayri dan Al-Qurani. Qushayri berguru ke Ramli berguru kepada Imam siapa? Zakaria Al-Ansari, ya. Ramli junior, kemudian Ramli senior, lalu Imam Zakaria Al-Ansari. Semuanya. Namun generasi ini kemudian mulai pudar mungkin karena faktor penjajahan, tapi masih berkembang di daerah Pariaman, ya, di daerah Aceh itu masih ada yang nyimpen. Saya masih ketemu dengan orang-orang yang menyimpan itu. Maka muncullah kebangkitan berikut. Kebangkitan berikut muncul dari generasi di akhir tahun 1800-an. Kita sebut abad 19. Maka muncullah di Sumatera ada Syekh Al-Hafiz Al-Muqri Abdurrahman dari Batu Ampar, ya. Itu kakeknya Bung Hatta, umurnya panjang 150 tahun. Kemudian generasi murid-muridnya muncullah kemudian Syekh Sulaiman Rasuli di Sumatera sana, Syekh Abdul Wahab Rokan, ya. Kemudian di Jawa ada Maulana Syekh Hashim Asy'ari, ada pendiri Muhammadiyah siapa? Syekh Ahmad Dahlan. Guru mereka bernama di Semarang namanya Syekh Saleh Daran. Mereka semua itu belajar di Mekah. Kalau tadi porosnya di mana? Madinah, sekarang di Mekah. Di Mekah mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berguru kepada Syekh Termasi, Mahfud Termasi, dari Termas, Pacitan. Jawa mana tuh? Jawa Timur apa Jawa Tengah?
Ya, itu generasi luar biasa. Kemudian juga ada Mahmud bin Kinan al-Palimbani, ya, juga ada, tapi dia berjuang di negeri ini, namanya Syekh Arsyad At-Tawil, murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dia Bantani kemudian dibuang ke daerah Manado sana. Mereka semua itu terhubung kepada Said Bakri Shatta. Said Bakri Shatta terhubung kepada Said Ahmad Zaini Dahlan yang dulu face to face berhadapan dengan pembunuhan Wahabiyah. Maka dia tulis buku Fitnah Al-Wahabiyah. Itu buku ditakuti oleh orang-orang yang kemudian punya keilmuan sanad kepada Wahabi. Maka ganti nama jadi Salafi. Itu sebabnya. Kenapa? Wahabi itu identiknya dengan berdarah-darah. Antum baca buku itu sudah ada PDF-nya, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya apa? Fitnatul Wahabiyah. Fitnah artinya kekacauan-kekacauan yang disebabkan oleh Wahabi. Saya nggak mau cerita isinya, ya. Mengerikan sekali ya. Dan itu berulang lagi tahun 79, mereka bawa senjata namanya Juhaiman. Maka pecahlah Wahabi yang ilmiah dengan Wahabi bersenjata. Nah, Wahabi yang ilmiah itu menyebut dirinya sekarang Wahabi murni, Wahabi resmi. Mereka cuma ngaji-ngaji aja, tapi kita diteror dengan kata-kata bid'ah, sesat gitu ya. Tapi masih mending lah daripada yang bawa-bawa senjata ini, yang mengerikan sekali. Juhaiman namanya. Dia mantan murid dari Syekh bin Baz rahimahullah, lalu kemudian kecewa dengan tim Hizbah. Tim Hizbah itu amar ma'ruf nahi mungkar, kok lelet sekali, maka dia nggak tahu dapat senjata dari mana, masuk ke Ka'bah, dibredel tuh orang. Guru kami Maulana Syekh Ahmad Marwazi, orang Betawi, orang Kuningan sini, menyaksikan dengan matanya sendiri itu bagaimana orang ditembak begitu ya. Beberapa tempat masih ada bekasnya. Terjadi lagi. Mereka menghalalkan darah sesama muslim. Bagaimana kita tidak muslim? Kenapa? Antum suka ziarah kubur, antum tawasul, udah kafir bagi dia sudah. Nah, ulama kita silsilah ilmunya bukan ke mereka, ke siapa? Ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang beliau itu langsung berhadapan dengan mereka. Beliaulah mufti Syafi'iyah di Mekah, imam di Mekah waktu itu. Maulana al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Imam Ahmad Zaini Dahlan inilah kemudian yang paling berani menentang face to face kelompok Wahabi. Bayangkan dia di Mekah, langsung berhadapan-hadapan. Syukurnya kitab-kitabnya telah muncul, telah bisa kita akses di dunia maya, ya. Kitab yang saya sebut tadi apa namanya? Fitnatul Wahabiyah. Ada satu lagi yang ilmiah, Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Di situ dia membahas tentang tawassul. Ketika dan ini berlanjut loh ya. Jadi ternyata kesalahan itu, gagal paham itu diwariskan turun-temurun. Apa pemahaman Wahabiyah terhadap tawassul? Tawassul itu minta ke makhluk, maka syirik. Maka dianggaplah semua Asy'ariyah yang bertawassul musyrik. Itu kesalahan ini kemudian turun-temurun. Sekarang silakan cek buku kitabnya Syekh Saleh Fauzan, masih hidup. Dan dia menyebut orang istighasah tawassul dengan asyirkul akbar. Wajar di Bangladesh, di Sri Lanka, orang lagi tawassulan, maulidan, dibom. Kenapa? Dianggap syirik. Jadi kesalahan itu kok diwariskan gitu. Ya, nah, ini kemudian yang bikin kita sedih. Dan alhamdulillah di negeri kita punya yang dari dulu orang setelah kenal pendekar yang melawan Wahabiyah, ya. Orang sering sebut pendekar Aswaja, guru kita Maulana Syekh Idris Ramli Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Dan uniknya apa? Beliau ini nggak pernah secara formal ngaji di Arab, tapi ilmunya melebihi khirij, ya, tamatan Arab gitu. Jadi ternyata negeri kita punya keunikan, dan Jawa itu salah satu yang masih mempertahankan hari ini tradisi itu. Saya ingin langsung kasih ke beliau, semoga beliau berkenan walaupun 20 menit ya untuk membuka memanas-manasi kawan-kawan. Tafadhal Maulana.